Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 6-10. Sebuah suara menghina dan acuh tak acuh datang, dan seorang pemuda berkemeja putih datang dan berdiri di samping Liu Yuxin. Luo Xiu melihat jejak kejahatan di mata pemuda berbaju putih yang menatapnya. "Apakah aku mengenalmu?" Luo Xiu mengerutkan kening. Pemuda berbaju putih itu mendengus dingin, wajahnya penuh kesombongan. "Tentu saja kamu tidak mengenalku, karena kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengenalku. Karena aku tidak mengenalmu, begitu kau muncul, kau langsung mengatakan aku tidak tahu berterima kasih. Siapa kau?" Luo Xiu mencibir. "Hah?" Rasa dingin yang tajam terpancar di mata pemuda berkemeja putih itu, tetapi kemudian senyum nakal muncul di sudut mulutnya. "Tidak heran kamu, seorang pria yang rendah hati, berani melawan saudara-saudara Zhang. Kamu memang sangat berani, tetapi saya sarankan Anda untuk mengetahui identitas Anda dengan jelas. Tidak mungkin bagi Yuxin untuk berinteraksi dengan orang buangan seperti Anda." Pria muda berbaju putih itu berkata dengan nada yang kuat, dengan tatapan tajam dan maksud yang mengancam. Luo Xiu melirik Liu Yuxin. "Wanita ini sangat cantik. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, cinta dan kesukaannya yang tersembunyi pada Liu Yuxin lebih merupakan apresiasi terhadap hal-hal yang indah. Dengan mutiara kehidupan dan kematian, Luo Xiu percaya bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah terbatas pada kota Qingyun yang kecil. Setelah mengalami satu demi satu kejadian, ia juga menemukan bahwa di dunia ini, tanpa kekuatan yang kuat, segalanya tidak akan mungkin terjadi. Itu salah. Oleh karena itu, apa yang Luo Xiu ingin kejar dalam hatinya adalah seni bela diri yang tiada taraf. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, wanita macam apa yang tidak bisa mendapatkannya? Terlebih lagi, pemuda berbaju putih itu agresif dan mengejek serta meremehkannya dengan hina, tetapi Liu Yuxin tetap diam. Apakah itu berarti dia benar-benar berpikir seperti itu dalam hatinya? "Su Fei, berhenti bicara." Liu Yuxin mengerutkan kening dan berkata, "Luo Xiu adalah orang yang membantuku. Aku tidak mengizinkanmu berbicara tentang dia seperti ini." Kemudian dia menatap Luo Xiu dan berkata, "Jika kamu gagal lulus penilaian dalam waktu 3 bulan, aku akan menulis surat pengantar kepadamu. Kamu dapat membawanya ke rumah Liu dan seseorang akan mengaturnya untukmu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sepucuk surat halus dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Dia adalah putri tertua dari keluarga Liu. Jika dia pergi ke rumahnya untuk bekerja sebagai pengawal, apakah itu akan dianggap sebagai penolakan terselubung, yang menunjukkan perbedaan status antara dia dan dia? Dari cara Liu Yuxin memandangnya, Luo Xiu dapat memahami beberapa makna yang tidak jelas. "Tidak, terima kasih atas kebaikanmu." Luo Xiu menolak tanpa ragu, menunjuk ke 3 buku rahasia seni bela diri di tangannya, dan berkata, "Aku harus kembali berlatih. Jadi aku pergi dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu perpustakaan tanpa menoleh ke belakang. Liu Yuxin sedikit terkejut, matanya yang indah berbinar-binar sambil berpikir. Su Fei, seorang pemuda berbaju putih, mendengus dengan nada menghina, "Yuxin, apa pedulimu dengan orang tak tersentuh ini?" Liu Yuxin menggelengkan kepalanya, "Mungkin aku menyakiti harga dirinya dengan melakukan ini." Harga diri? Su Fei bahkan lebih meremehkan. Apakah orang buangan yang tidak berguna punya hak untuk berbicara tentang harga diri? Setelah mendaftar kepada tetua yang menjaga perpustakaan, Luo Xiu berjalan keluar dari tempat yang berisi banyak rahasia seni bela diri ini dengan 3 buku rahasia seni bela diri di tangannya. Penilaian tahunan akan diadakan dalam 3 bulan. Siswa berusia 14 dan 17 tahun harus mengikuti penilaian. Mereka yang gagal akan dikeluarkan dari istana bela diri. Di kamarnya, Luo Xiu menenangkan pikirannya, memvisualisasikan diagram Vena kehidupan dalam pikirannya, dan melakukan Yi Jin Gu Tenggong. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan kelas 2 ini. Butuh waktu 2 hari bagi Luo Xiu untuk akhirnya menyelesaikan peningkatan teknik penempaan tulang Yi Jin, dan telah mencapai batasnya dan tidak dapat terus meningkat. Kemudian Luo Xiu mulai berlatih sesuai dengan teknik yang telah ditingkatkan. Vitalitas langit dan bumi berkumpul di permukaan tubuhnya, membentuk kabut putih yang samar. Setelah vitalitas memasuki tubuh, Luo Xiu akan merasakan denyut jiwanya. Di bawah pengaruh mutiara kehidupan dan kematian. Selanjutnya,
Vitalitas yang diserap ke dalam tubuh akan diubah menjadi energi bipolar, kehidupan dan kematian. Tingkat keempat hingga keenam pemurnian tubuh termasuk dalam tahap pemurnian otot dan pendinginan tulang. Dua kutub kehidupan dan kematian disempurnakan ke dalam otot dan tulang. Sambil memperkuat otot dan tulang, energi internal juga disimpan dalam otot dan tulang, sehingga dapat digunakan sesuai keinginan selama pertempuran. Oleh karena itu, makin tinggi tingkat kultivasi seorang pendekar di alam pemurnian tubuh, makin kaya tenaga dalamnya, dan makin kuat pula kekuatannya. Tidak ada matahari atau bulan dalam kultivasi. Waktu retret ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, dan berlangsung selama sebulan dalam sekejap mata. Hanya dalam beberapa hari sebelumnya, dia telah menerobos dari pemurnian tubuh tingkat kedua ke pemurnian tubuh tingkat keempat, tetapi kecepatan kultivasinya mulai melambat. Di satu sisi, karena semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Di sisi lain, juga karena Luo Xiu, tidak seperti murid-murid dari keluarga bangsawan, memiliki kondisi yang lebih baik untuk kultivasi berantai. Perlahan membuka matanya, Luo Xiu merasakan kultivasi di tubuhnya dan merenung, butuh waktu sebulan untuk akhirnya mencapai level kelima pemurnian tubuh. Jika aku bisa seperti murid-murid keluarga bangsawan itu, minum pil dan menggunakan formasi, aku bisa mencapai level kelima dalam sebulan. Dalam waktu yang dibutuhkan, setidaknya aku bisa mencapai level ke-6 pemurnian tubuh. Tingkat kultivasi telah ditingkatkan, langkah selanjutnya adalah seni bela diri dan keterampilan tubuh. Luo Xiu turun dari tempat tidur dan mulai berlatih seni bela diri tingkat 2 tinju naga dan harimau di dalam kamar. Angin tinju itu sangat kencang, dan sepertinya ada raungan naga dan harimau. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada tinju Mang Niu di masa lalu. Namun Luo Xiu tidak merasa puas. Ia memvisualisasikan diagram urat kehidupan dalam benaknya untuk lebih meningkatkan keterampilan bela dirinya. Energi batin dari dua kutub kehidupan dan kematian bersirkulasi di kulit, daging, dan otot. Misteri kehidupan dan kengerian kematian mengandung beberapa kebenaran mendalam, yang terpatri di tubuh dan jiwanya. Perasaan ini sangat luar biasa. Mengaum, Luo Xiu berlari bagaikan seekor harimau yang tengah menerkam mangsanya. Cahaya hitam pekat keluar dari tubuhnya dan hembusan napas kematian memenuhi udara, seakan-akan dia benar-benar telah berubah wujud menjadi seekor harimau, siap mencabik-cabik sasarannya. Ledakan, meja kayu di ruangan itu tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan seketika hancur berkeping-keping, serpihan kayunya beterbangan di mana-mana. Luo Xiu berhenti dan melihat bekas tinju cekung di dinding, dengan beberapa retakan kecil di sekitarnya. Tahukah kamu? Bangunan-bangunan di aula bela diri itu semuanya terbuat dari batu-batu keras, dan tidak akan bisa dihancurkan tanpa kekuatan latihan tubuh tingkat ke-7. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Luo Xiu menatap bekas tinju dan retakan di dinding. Wajahnya penuh kegembiraan. Efek ini pasti dapat dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri tingkat 3. Tinju naga dan harimau terbagi menjadi jurus harimau dan jurus tenglong. Kekuatan jurus tenglong bahkan lebih kuat dari jurus harimau. Aku ingin tahu efek apa yang dapat ditimbulkannya. Memikirkan hal ini, Luo Xiu mendorong pintu hingga terbuka dan pergi ke lapangan seni bela diri. Selain seni bela diri, ada juga gerakan tubuh langkah demi langkah yang perlu dilatih. Bagaimanapun, ruang di ruangan itu terlalu kecil. Dor, di area batu hitam arena bela diri, seorang pemuda berpakaian hitam melambaikan tinjunya di depan lempengan batu hitam. Setiap kali pukulan mendarat di batu hitam, akan terdengar suara tumpul dan meninggalkan bekas cekungan dangkal. Batu hitam di sini terbuat dari bahan yang disebut batu hitam. Batu hitam sangat kuat, hanya seniman bela diri yang telah mencapai tingkat ke-6 latihan fisik yang dapat meninggalkan bekas pada batu hitam. Dan batu hitam memiliki karakteristik lain, yaitu ia akan memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Jangan lihat benjolan-benjolan di atasnya sekarang. Setelah beberapa jam, batu itu akan menjadi halus dan tenang lagi. Saudara Zhao Liang sangat kuat, dia layak menjadi master di kelas menengah. Saya berharap saya memiliki kekuatan sekuat itu. Di dekat anak laki-laki berpakaian hitam itu, beberapa gadis gila akan berseru dan berteriak dari waktu ke waktu. Luo Xiu juga pernah mendengar tentang bocah berpakaian hitam ini. Zhao Liang, yang merupakan murid di kelas menengah. Ia berasal dari keluarga kaya dan seusia dengan Luo Xiu,
tetapi ia telah naik ke kelas menengah tahun lalu dan diharapkan dapat mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh sebelum berusia 17 tahun dan memasuki kelas lanjutan. Mereka yang dapat dipromosikan ke kelas lanjutan adalah semua elit dari Balai Bela Diri Kota Qingyun. Mereka akan dilatih dengan penuh penekanan dan itu juga merupakan tempat impian yang dikejar oleh setiap siswa yang memasuki Balai Bela Diri. Ada banyak prasasti batu di area batu hitam. Luo Xiu juga memilih prasasti batu yang tidak terpakai dan berjalan ke sana. Namun, begitu dia tiba di sini, dia menarik perhatian beberapa orang. Siapa orang itu? Dia benar-benar datang ke daerah batu hitam untuk berlatih. Mungkinkah dia juga seorang master kelas menengah? Seseorang menunjuk ke arah Luo Xiu dan berkata, karena mereka yang datang ke sini untuk berlatih pada hari kerja semuanya adalah seniman bela diri di atas tingkat ke-6 pemurnian tubuh. Orang ini tampaknya berasal dari kelas dasar. Kudengar dia menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Dia juga mengalahkan 2 orang pemurni tubuh tingkat 5 kelas menengah di depan perpustakaan. Seseorang mengenali identitas Luo Xiu. Seorang pria dari kelas dasar benar-benar memukul seseorang dari kelas menengah. Beberapa orang yang belum pernah mendengar tentang Luo Xiu tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka. HMPH, tanpa kekuatan latihan fisik tingkat ke-6, kau tidak akan bisa meninggalkan bekas sedikit pun di batu hitam itu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seorang master hanya karena kau mengalahkan 2 orang latihan fisik tingkat ke-5? Beberapa orang juga memandang Luo Xiu dengan sarkasme dan jijik. Perbincangan orang banyak itu juga membuat Zhao Liang, yang sedang berlatih tinju, mendengar keributan itu dan melihat ke arah Luo Xiu. Area batu hitam bukanlah tempat bagi sampah kelas dasar untuk datang. Zhao Liang berkata dengan sedikit arogansi dan tidak sopan. Luo Xiu tidak menganggapnya serius dan meninju lempengan batu hitam di depannya. Orang ini sangat bodoh. Mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Benar sekali. Apakah dia pikir dia adalah seorang master seperti saudara Zhao Liang? Bang, tinju itu bertabrakan dengan lempengan batu hitam itu. Pukulan ini kuat dan berat. Luo Xiu tidak menggunakan seni bela diri apapun, juga tidak menggunakan energi internal untuk memberkatinya. Lekukan dangkal muncul di lempengan batu, yang tidak jauh berbeda dari tanda yang ditinggalkan di lempengan batu oleh serangan Zhao Liang tadi. Luo Xiu mengangguk diam-diam. Sejak menggabungkan mutiara hidup dan mati, tidak hanya tingkat kultivasinya yang meningkat pesat, tetapi juga kebugaran fisiknya tampaknya mengalami semacam transformasi dan sublimasi. Kekuatan fisiknya sendiri dapat dibandingkan dengan latihan fisik tingkat ke-6. Pada saat yang sama, para murid di aula seni bela diri yang siap menertawakannya dan menertawakan Luo Xiu tiba-tiba tampak tercekik tenggorokannya, dan senyum di wajah mereka membeku. Zhao Liang juga mengerutkan kening. Seorang siswa yang tidak berguna di kelas dasar di matanya ternyata dapat mencapai tingkat yang sama dengan dirinya, yang membuatnya merasa sangat malu. Dia pasti telah meningkatkan energi internalnya secara ekstrim sekarang, dan kemudian menggunakan seni bela diri tinju, sehingga dia dapat meninggalkan bekas pada prasasti batu hitam itu. Ya, saya juga berpikir begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, seorang anak di kelas junior, mencapai level ini? Tidakkah Anda berpikir begitu, saudara Zhao Liang? Mendengar seseorang bertanya kepadanya, Zhao Liang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang ahli yang sedang memberi instruksi kepada orang lain, dan berkata, tebakanmu benar. Bahkan jika aku ingin meninggalkan tanda pada prasasti batu hitam itu, aku harus menggunakan energi internal untuk memberkatinya. Saudara Zhao Liang berkata begitu. Luo Xiu ini pasti meminjam kekuatan seni bela diri untuk menciptakan efek ini. Keterampilan macam apa yang dipinjam dari seni bela diri? Sungguh memalukan. Namun, sebelum orang-orang ini selesai berbicara, Luo Xiu meninju prasasti batu hitam itu lagi. Dalam pukulan ini, dia masih tidak menggunakan seni bela diri, tetapi memberkati energi internal dari 2 kutub kehidupan dan kematian. Ledakan. Pukulan itu begitu kuatnya sehingga lempengan batu hitam yang semula sekeras batu pun bergetar sedikit. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Tanda tinju yang jelas muncul di prasasti batu hitam itu, membuat semua orang yang tidak jauh dari situ, termasuk Zhao Liang, tercengang dan tidak mempercayai mata mereka sendiri. Senyum muncul di wajah Luo Xiu, dan dia cukup puas dengan efek pukulan keduanya. Seorang pendekar pada pemurnian tubuh tingkat ke-6 dapat meninggalkan jejak dangkal pada prasasti batu hitam.
Namun untuk memperoleh efek tersebut, setidaknya pemurnian tubuh tingkat ke-7 dapat dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7. Wah, memamerkan kemampuan bela diri di sini tidak ada gunanya. Kalau kamu punya kemampuan, jangan coba-coba. Zhao Liang mengerutkan kening dan berteriak, merasa bahwa Luo Xiu pasti mencuri perhatiannya dengan melakukan hal ini. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Luo Xiu melirik ke arah pihak lain dengan ringan. Kamu tidak berani mencoba. Itu membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan. Karena kamu tidak memiliki kemampuan, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, kata Zhao Liang dengan tegas. Hanya saja, aku tidak tahu di mana aku mempelajari ilmu bela diri yang hebat. Apa yang bisa kupamerkan? Keterampilan bela diri tidak mencerminkan kekuatan. Beberapa orang memiliki beberapa kemampuan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memamerkannya di mana-mana. Itu benar-benar menjijikkan. Petik 2. Banyak orang lain di dekatnya juga menyuarakan hal yang sama, menunjukkan rasa jijik terhadap Luo Xiu. Luo Xiu tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar tidak dapat berkata apa-apa tentang logika para siswa bela diri ini. Wah, kenapa kamu tertawa? Zhao Liang mendengus dingin. Aku menertawakan kalian karena begitu sok suci, memandang rendah diri sendiri, dan menertawakan orang lain karena kemampuan kalian yang buruk. Luo Xiu berkata dengan nada meremehkan. Sombong, menurutmu siapa yang lemah? Wajah Zhao Liang berubah dingin. Terutama penghinaan di mata Luo Xiu, yang membuatnya semakin marah. Aura pemurnian tubuh tingkat ke-6 membuat beberapa orang di dekatnya merasa tertekan. Aku bilang padamu, apa yang bisa kau lakukan? Luo Xiu sama sekali tidak takut dengan aura lawan, dan fluktuasi energi internalnya juga menyebar dari tubuhnya. Wah, kamu gila sekali. Kudengar Zhang Hai berencana memberimu pelajaran terakhir kali, tetapi guru Lu datang menyelamatkannya kemudian. Kalau tidak, kamu pasti sudah hancur sejak lama. Petik 2. Zhao Liang mencibir dan berjalan ke arah Luo Xiu. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang kau pertaruhkan? Luo Xiu mengerutkan kening. Tentu saja ini adalah kompetisi untuk melihat siapa yang dapat meninggalkan jejak yang lebih dalam pada prasasti batu hitam. Bukankah kamu tadi sudah gila? Beranikah kamu untuk bertanding? Zhao Liang berkata dengan arogan dan percaya diri. Benar sekali, kamu, sampah dari kelas junior. Berani pamer. Kalau kamu punya kemampuan, bersaing saja dengan Zhao Liang. Orang seperti dia yang memamerkan keahlian kecilnya di mana-mana. Jika dia bisa mengalahkan Zhao Liang, aku akan memakan prasasti batu hitam itu. Orang-orang di dekatnya mulai mencemooh, dan kata-kata mereka tanpa malu-malu mengejek dan meremehkan Luo Xiu. Senyum sinis muncul di sudut mulut Luo Xiu dan dia berkata, bagaimana dengan taruhannya? Melihat Luo Xiu benar-benar setuju, Zhao Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Awalnya dia mengira Luo Xiu akan menyerah karena takut. Aku rasa orang miskin sepertimu tidak sanggup berjudi. Lebih baik yang kalah bersujud kepada yang menang dan mengakui kesalahannya. Zhao Liang berkata demikian. Dia yakin Luo Xiu tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia berada di level ke-6 latihan tubuh dan telah berlatih seni bela diri level ke-3. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa meninggalkan bekas yang jelas. Dan Luo Xiu hanyalah seorang anak miskin dengan latar belakang yang sederhana. Dia hanya berlatih seni bela diri tingkat 2, dan tingkat kultivasinya lebih rendah dari dirinya sendiri. Tidak ada alasan mengapa dia bisa mengalahkannya. Pergerakan yang terjadi di sini menarik banyak orang untuk menonton. Mereka menyebarkan berita itu ke puluhan hingga ratusan orang. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang ingin bertanding dengan Zhao Liang, semakin banyak orang yang datang. Baiklah, aku setuju. Luo Xiu langsung setuju. Pihak lain begitu agresif, dan dia tidak berniat bersikap sopan. Dia ingin Zhao Liang merasakan akibat dari memprovokasi dia. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga berencana menggunakan masalah ini untuk membangun otoritasnya, sehingga di satu sisi, beberapa orang tidak akan berani mengganggunya, dan di sisi lain, semakin baik penampilannya, semakin mudah untuk menarik perhatian para guru dan tetua di aula bela diri. Haha, nak, matilah kau. Zhao Liang tertawa terbahak-bahak, energi batinnya bersirkulasi, dan dia tiba-tiba berteriak, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Tinju Luo Guang.
Tinju Zhao Liang memancarkan cahaya redup. Umumnya, hanya latihan tubuh tingkat ketujuh yang dapat membuat energi batin bersinar. Dapat dilihat bahwa seni bela diri yang ia lakukan haruslah seni bela diri tingkat tinggi, dan seni bela diri yang ia praktikkan setidaknya harus tingkat ketiga. Ledakan. Batu hitam itu bergetar, dan terdengar suara tumpul. Zhao Liang memukul dengan sekuat tenaga, dan tinjunya meninggalkan bekas yang jelas pada batu itu. Luar biasa, orang banyak yang menonton di dekatnya berteriak. Saya baru saja melihat cahaya energi batin terpancar dari tinju Zhao Liang, yang menunjukkan bahwa serangannya sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ketujuh. Yah, meskipun masih belum sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ketujuh yang sebenarnya, itu tidak jauh tertinggal. Tampaknya tingkat kultivasi Zhao Liang seharusnya sudah hampir mencapai terobosan. Orang-orang terkejut, dan pada saat yang sama mereka iri dengan bakat seni bela diri Zhao Liang. Dalam latihan bela diri, bakat sangatlah penting. Dengan waktu dan sumber daya yang sama, 10 tahun latihan seseorang mungkin tidak sebaik 1 tahun latihan seorang jenius. Tidak hanya itu, untuk seni bela diri yang sama, orang-orang dengan bakat tinggi lebih mungkin untuk memahami rahasia-rahasia dan menampilkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Sampah, giliranmu, tunggu dan bersujudlah padaku untuk mengakui kesalahanmu. Zhao Liang menatap Luo Xiu dengan bangga. Pada prasasti batu hitam itu, terlihat jelas 2 bekas tinju, satu bekas tinju yang dibuat Luo Xiu sebelumnya, dan satunya lagi bekas tinju yang dibuat Zhao Liang dengan seluruh kekuatannya tadi. Namun, bekas tinju Zhao Liang lebih jelas dan cekung daripada bekas tinju Luo Xiu. Lebih dalam, Luo Xiu terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Gaya harimau. Dengan minuman ringan, dia tiba-tiba bergerak, dan dengan momentum seekor harimau turun dari gunung, dia meninju prasasti batu hitam itu. Ini, tinju naga dan harimau. Kudengar meskipun tinju naga dan harimau adalah seni bela diri tingkat 2, banyak orang mempraktikannya hanya demi seni bela diri itu sendiri tanpa ada daya tarik. Melihat postur yang ditunjukkan Luo Xiu, tampaknya dia telah memahami esensinya. Tidak mungkin, anak ini punya bakat bela diri yang tinggi. Penampilan Luo Xiu juga menimbulkan banyak kejutan. Ledakan, jurus harimau itu membombardir prasasti batu hitam, angin kencang dari tinju itu menyambar dan menyapu. Memunculkan awan debu yang penuh kekuatan. Semua orang menatap momen ini, ingin melihat seberapa kuat pukulan Luo Xiu. Saat berikutnya, terjadi keheningan. Bagaimana ini mungkin? Ketika Zhao Liang melihat bekas tinju pada prasasti batu hitam itu, dia tertegun, dan suasana hatinya langsung hancur dalam sekejap. Lihat, bekas tinju yang ditinggalkan Luo Xiu tampak seperti kepala harimau. Seru seseorang. Benarkah? Yang lain menatap dengan rasa ingin tahu. Astaga, bentuknya benar-benar mirip mulut harimau yang mengaum. Ya Tuhan, apakah aku benar membacanya? Saya mendengar bahwa hanya dengan memahami esensi dari tinju naga dan gaya harimau, kita dapat mencapai efek ini. Ada 2 gaya tinju naga dan harimau, dan ada gaya lain yang disebut gaya tenglong. Aku ingin tahu apakah dia sudah menguasainya. Kerumunan orang berseru dan kagum. Pada saat ini, semua orang memandang Luo Xiu, tidak lagi dengan penghinaan dan ejekan, tetapi dengan keterkejutan yang mendalam. Zhao Liang juga benar-benar tercengang. Tidak ada perbandingan antara tanda yang baru saja ditinggalkannya di prasasti batu hitam dan jejak kepala harimau yang ditinggalkan Luo Xiu menggunakan tinju naga dan harimau serta jurus harimau. Ini tidak mungkin, bahkan seorang prajurit pemurnian tubuh tingkat 7 tidak dapat membuat bekas tinju sedalam itu. Zhao Liang tidak dapat mempercayainya, dan bibirnya sedikit bergetar. Pada saat ini, banyak siswa seni bela diri yang awalnya berada di pihak Zhao Liang menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Dalam kompetisi perjudian ini, telah ditentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kakak senior Zhao Liang, menurut perjanjian taruhan kita sebelumnya, bukankah kamu seharusnya bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang? Luo Xiu berkata sambil mencibir. Dia tidak memprovokasi Zhao Liang sejak awal, tetapi pihak lain merasa bahwa dia telah mencuri perhatiannya dan menjadi agresif. Dia bahkan mengusulkan kontes bersujud dan mengakui kesalahannya, bertekad untuk membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Anak bernama Luo, jangan pergi terlalu jauh, kata Zhao Liang dengan ekspresi muram. Kamu yang mengusulkan taruhan, apakah kamu akan menyesalinya? Semua orang memperhatikanmu.
Luo Xiu mencibir. Seperti kata pepatah, orang yang mempermalukan orang lain akan selalu mempermalukan dirinya sendiri. Luo Xiu tahu betul bahwa meskipun ia melepaskan Zhao Liang hari ini, pihak lain tidak hanya tidak akan berterima kasih padanya, tetapi juga akan membencinya. Latihan bela diri yang baik tidak berarti kamu kuat. Sebaiknya kamu tidak memaksakan diri terlalu jauh. Zhao Liang memiliki tatapan yang kejam di matanya. Ya, Luo Xiu, karena kamu sudah menang, mengapa kamu masih memaksakan diri untuk bertarung? Kita semua adalah murid istana bela diri. Kita tidak akan saling memandang ketika bertemu. Akan terlalu berlebihan jika kamu benar-benar ingin Zhao Liang bersujud dan mengakui kesalahannya. Di antara kerumunan penonton, beberapa orang yang biasanya memiliki hubungan baik dengan Zhao Liang angkat bicara. Tatapan mata Luo Xiu dingin, dia melirik ke arah orang-orang yang sedang berbicara, lalu mencibir, jika aku yang kalah, apakah kalian akan membiarkanku pergi? Ketika orang-orang ini dilirik oleh Luo Xiu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Sebenarnya, semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Luo Xiu, tetapi mereka tidak ingin menyinggung Zhao Liang. Aku akan menghancurkanmu. Ketika Luo Xiu sedang mengintimidasi orang-orang itu, Zhao Liang yang berdiri di seberangnya tiba-tiba bertindak dengan wajah yang ganas. Lengannya seperti 2 ular piton, saling terkait satu sama lain, dan energi batinnya mengalir, ganas dan cerdik. Ini jelas merupakan seni bela diri tingkat 3 lainnya, tinju ular piton ganda. Meskipun tidak sekuat tinju Luo Guang, namun sangat cepat dan sulit untuk dilawan. Dia bertekad tidak akan pernah bersujud dan mengakui kesalahannya. Selama Luo Xiu digulingkan, bahkan jika dia akan dipermalukan, itu lebih baik daripada tidak bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Gaya Tamron, sambil berteriak marah, Luo Xiu mengalirkan tenaga dalamnya secara maksimal, melompat ke atas, menghindari titik-titik vital, merentangkan tangannya seperti seekor naga yang sedang berenang, memunculkan bayangan dengan tinjunya, dan menghantam dengan ganas ke arah Zhao Liang. Ekspresi Zhao Liang berubah. Dia tidak menyangka Luo Xiu mampu menghindari serangannya dan melakukan serangan balik saat dia dalam bahaya. Dia segera mengubah gerakannya, cahaya redup menyala di antara tangannya, dan menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya, tinju Luo Guang. Ledakan, tinju mereka berdua saling beradu, dan semua orang yang melihat bisa merasakan sakit di pipi mereka akibat angin kencang. Zhao Liang gemetar, dan ada rasa sakit yang tajam di tinjunya. Energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Kau, berlututlah. Pada saat ini, Luo Xiu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Reaksi pertama Zhao Liang adalah menghalanginya. Tetapi kedua tangannya tampaknya telah kehilangan kesadaran dan tidak mematuhi perintahnya. Telapak tangan Luo Xiu terus membesar di matanya, dan dia menekan dahinya dengan keras. Suatu kekuatan besar datang menyerang tubuhnya, diikuti rasa sakit hebat pada kaki dan lututnya, namun ia ditendang oleh jari kaki Luo Xiu, menyebabkan ia langsung berlutut di tanah dengan bunyi plop. Seorang pria harus memiliki integritas dan bersedia mengakui kekalahan. Luo Xiu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan langsung menekan kepala Zhao Liang. Menghantam tanah dengan suara keras. Rasa sakit di tubuhnya jauh lebih sedikit daripada rasa malu di hatinya. Zhao Liang sangat marah sehingga dia menyemburkan darah dan pingsan di tempat. Seluruh tempat itu kembali hening. Tidak seorang pun mengira bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Luo Xiu melirik semua orang yang hadir, lalu mendengus dan berjalan pergi. Kerumunan itu secara otomatis memberi jalan bagi jalan, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan di depan Luo Xiu saat ini. Luo Xiu dari kelas junior ini benar-benar orang aneh. Saya mendengar bahwa beberapa orang mengembangkan bakat mereka dalam seni bela diri di kemudian hari, tetapi dengan pengalaman yang terkumpul, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Dia hanya melirik semua orang, jelas dengan maksud memberi peringatan. Saudara-saudara, harap berhati-hati di masa mendatang dan jangan menyinggung anak ini. Zhao Liang sudah benar-benar tamat. Kali ini dia dibawa ke pintu sendirian dan Luo Xiu menggunakannya untuk membangun otoritasnya. Petik 2. Banyak orang membicarakannya, tetapi mereka harus mengakui kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu, karena di istana bela diri, kekuatan yang besar adalah dasar untuk mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari orang lain. Setelah meninggalkan daerah batu hitam,
Luo Xiu tidak kembali ke kediamannya, melainkan memasuki hutan bambu. Ada beberapa ruang terbuka di dekat hutan bambu. Setiap ruang terbuka memiliki tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke dalamnya. Tiang-tiang kayu tersebut ada yang tinggi dan pendek. Ada yang panjang dan ada yang pendek, dan jarak antar tiang kayu berbeda-beda dan saling terkait erat. Sebagian besar siswa di aula bela diri memilih tempat ini untuk melatih keterampilan tubuh mereka. Luo Xiu melompat dan mendarat di sebuah tiang kayu. Anda dapat melihat bahwa setiap tiang kayu memiliki jejak waktu. Setiap tahun, Istana Seni Bela Diri akan merekrut siswa baru. Sekelompok anak muda yang mendambakan seni bela diri tidak takut akan kesulitan dan berada di dunia. Di sini saya berlatih seni bela diri dengan keras. Jalur meridian dari teknik tubuh tingkat kedua, Chunbu, muncul dalam benaknya. Sambil menyimpulkan peningkatan berdasarkan diagram meridian kehidupan, sosok Luo Xiu juga langsung bergerak di tiang kayu. Terputus. Dengan ketukan jari kakinya, ia mengangkat tubuhnya, jatuh dari tiang kayu pendek ke tiang kayu tinggi. Bentuk tubuhnya relatif lambat pada awalnya, dan ia perlu membiasakan diri dengan irama gerakannya, tetapi seiring kemajuannya, ia menjadi semakin cepat, berdebar. Tiba-tiba, ia melakukan langkah yang salah, karena jarak antar tiap tiang kayu berbeda. Saat kecepatannya lambat, ia dapat mengontrolnya dengan tepat, tetapi saat kecepatannya meningkat, kesalahan mudah terjadi. Setelah jatuh dari tiang kayu, Luo Xiu melompat lagi dan melatih gerakannya lagi. Tanpa disadari, waktu berlalu seperti itu, dan dia tenggelam dalam latihan keterampilan tubuh, begitu mabuknya sehingga dia hampir lupa diri. Selain kekuatan internal, ada 4 tingkatan seni bela diri dan keterampilan tubuh, yaitu pemula, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan kesempurnaan. Bahkan untuk seni bela diri tingkat kedua, jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat Xiaosheng, itu dapat dibandingkan dengan awal seni bela diri tingkat ketiga. Tingkat Dacheng dapat dibandingkan dengan Xiaosheng. Tingkat yang sempurna bahkan dapat dibandingkan dengan Dacheng dari seni bela diri tingkat ketiga. Tinju naga dan harimau dipraktikkan Luo Xiu hingga mencapai tingkat Dacheng dengan bantuan pemahaman super yang diberikan oleh mutiara hidup dan mati. Zhao Liang telah mempraktikkan 2 seni bela diri tingkat ketiga, tetapi penguasaannya bahkan belum mendasar, jadi tentu saja dia tidak bisa menjadi lawannya. Selama setengah bulan berikutnya, Luo Xiu tenggelam dalam penebusan dosa. Selama periode ini, setiap siswa yang akan mengikuti penilaian tahunan bekerja keras untuk masa depan mereka. Zhang Hai tidak menunjukkan pergerakan apapun selama periode ini. Saya mendengar dari orang lain bahwa dia baru-baru ini menghabiskan banyak uang untuk membeli pil pemelihara Qi dan berencana untuk menerobos ke tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Di pagi hari itu, Luo Xiu terbangun dari kondisi kultivasinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya saya harus berkembang lebih cepat. Seiring dengan semakin dekatnya waktu penilaian tahunan, latihan tinju naga dan harimau terus mengalami peningkatan. Meskipun masih pada level Dacheng, namun tidak jauh dari kata sempurna. Hanya skill gerakan, Chunbu, yang paling lambat berkembang, jadi Luo Xiu membuatnya lebih sulit bagi dirinya sendiri. Dia mengambil beberapa duri yang ditutupi dengan duri tajam dan menyebarkannya di area tumpukan kayu tempat dia berlatih skill gerakan. Dengan cara ini, selama dia satu langkah salah dan kamu akan jatuh dan tergores dan tertusuk duri. Bukan hanya itu saja, ia juga mengasah setiap tiang kayu menjadi lebih tipis, memaksakan diri untuk melampaui batas. Latihan gilanya akhir-akhir ini menarik perhatian banyak siswa bela diri. Awalnya, berita itu datang dari siswa yang datang ke sini untuk melatih keterampilan tubuh. Sekelompok orang berkumpul tidak jauh dari sana untuk menyaksikan Luo Xiu berlatih gerakannya di atas tiang kayu tipis. Pakaiannya compang camping dan penuh bekas luka di mana-mana. Di duri-duri di bawahnya, juga ada noda darah dan duri di mana-mana. Bagian atas duri itu berwarna hitam dan berkilau. Apakah orang ini menginginkan nyawanya? Tidak heran kekuatannya meningkat begitu cepat. Dengan latihan keras seperti itu, sulit untuk tidak meningkat dengan cepat. Semua orang yang datang untuk melihat Luo Xiu berlatih bela diri merasa sangat terkejut. Beberapa orang yang juga terlahir dalam kemiskinan pun terinspirasi dan mulai bekerja keras serta berlatih keras. Di tiang kayu, Luo Xiu telah berlatih Chunbu Senfa hingga ke puncak Xiaosheng, tetapi dia samar-samar merasa bahwa dia masih selangkah lagi dari Dacheng. Jika Anda berlatih seni bela diri dan keterampilan tubuh sesuai rutinitas, bahkan jika Anda sudah terbiasa dengannya, Anda tetaplah seorang pemula.
Hanya dengan memahami esensi konsepsi artistik dan menguasai poin-poin penting, Anda dapat memasuki ranah kesuksesan. Dan jika Anda ingin mencapai keadaan sukses besar atau bahkan kesempurnaan, Anda tidak hanya membutuhkan kerja keras dan pencerahan, tetapi juga kesempatan. Dulu dia bingung dan tidak tahu apa itu ilmu bela diri. Tetapi sejak memadukan mutiara kehidupan dan kematian, Luo Xiu benar-benar telah menorehkan prestasi dalam ilmu bela diri. Meskipun tingkat kultivasinya masih rendah, dia sudah memiliki jiwa seni bela diri. Da Cheng, di tiang kayu, sosok Luo Xiu tiba-tiba berhenti bergerak. Angin bergerak, awan bergerak, langit dan bumi bergerak, tetapi hanya aku yang tidak bergerak. Dia tiba-tiba membuka matanya, senyum muncul di bibirnya, melompat, dan melayang, menghilang dari pandangan semua orang. Kecepatannya sangat cepat. Mungkinkah keterampilan gerakannya telah mencapai level Xiao Sheng? Tampaknya terakhir kali Luo Xiu dan Zhao Liang bertarung, tinju naga dan harimau yang dia lakukan sebanding dengan seni bela diri tingkat ketiga di alam Xiao Sheng, yang menunjukkan bahwa tinju naga dan harimaunya pasti sangat sukses. Orang-orang banyak bicara, berspekulasi tentang kekuatan Luo Xiu saat ini. Tinju naga dan harimau di alam Da Cheng sudah jelas bagi semua orang, tetapi keterampilan tubuh lebih sulit untuk dilatih daripada seni bela diri. Semua orang merasa bahwa Da Cheng tidak mungkin, dan paling-paling dia telah mencapai alam Xiao Sheng. Meskipun demikian, semua orang terkejut. Tinju naga dan harimau disempurnakan dalam langkah-langkah kecil. Bahkan pada tingkat kelima latihan tubuh, kekuatan keseluruhan dapat bersaing dengan tingkat ketujuh latihan tubuh. Tingkat ketujuh pelatihan fisik sudah setara dengan para master tingkat atas di kelas menengah. Anak ini benar-benar hebat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, mustahil untuk mengalahkan Zhang Hai, karena Zhang Hai akan segera meninggalkan pengasingannya, dan tingkat kultivasinya pasti akan mencapai tingkat ke-8 dari latihan tubuh saat itu. Dia dapat memasuki kelas lanjutan dalam penilaian tahun ini. Siapapun yang bisa masuk ke kelas lanjutan adalah elit istana seni bela diri. Zhao Liang dan Zhang Hai sama sekali tidak berada di level yang sama. Meskipun penampilan Luo Xiu akhir-akhir ini semakin tidak terduga, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa ia dapat mengalahkan Zhang Hai yang berada di tingkat ke-8 latihan tubuh. Dengan semua seni bela diri dan keterampilan tubuhnya selesai, Luo Xiu kembali ke kediamannya. Secara relatif, tingkat kultivasiku meningkat perlahan. Di dalam ruangan, Luo Xiu mengerutkan kening. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak tingkat kelima pemurnian tubuh, tetapi ia belum mampu menembus ke tingkat ke-6. Cara yang paling umum untuk membantu latihan bela diri adalah ramuan dan formasi. Bagi prajurit tingkat pemurnian tubuh, ramuan tingkat pertama juga merupakan cara yang paling umum digunakan. Sebagai perbandingan, formasi bahkan lebih mahal. Namun Luo Xiu sangat jelas tentang kondisinya. Keluarganya hanya memiliki 20 atau 30 tael perak yang bergantung pada ayahnya setiap bulan, dan pil pemberi nutrisi Qi kelas 1 dapat dengan mudah menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tael perak. Sudah waktunya melakukan sesuatu. Luo Xiu menyipitkan matanya. Kota Qingyun menempati area yang sangat luas dengan populasi ratusan ribu orang. Aula seni bela diri terletak di pusat kota. Ada banyak tempat dan fasilitas untuk berlatih seni bela diri, dan semuanya menempati area yang luas. Jika seorang warrior ingin menghasilkan uang, ada 3 profesi yang dapat menghasilkan uang dengan cepat, yaitu alkemis, caster, dan formation master. Namun, jumlah uang yang dihabiskan untuk memulai profesi-profesi ini sangat besar. Selain ketiga profesi tersebut, jika para pejuang lainnya ingin mencari jalan keluar, ada satu profesi lagi yang populer, yaitu pemburu. Ada banyak sekali binatang buas dan monster di banyak pegunungan dan rawa yang dalam. Makhluk-makhluk ini secara alami kuat dan dikaruniai bakat-bakat khusus. Beberapa bahan pada mereka memiliki kegunaan tersendiri dan sangat berharga. Profesi pemburu juga muncul dari sini. Ada serikat pemburu di kota Qingyun. Jika Anda ingin menjadi pemburu junior, persyaratan minimumnya adalah pemurnian tubuh tingkat kelima. Di masa lalu, kekuatan Luo Xiu terlalu lemah, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menempuh jalan ini. Tetapi untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya lebih cepat, satu-satunya cara yang dapat dipilihnya adalah menjadi seorang pemburu. Pemburu dapat menerima berbagai tugas dari serikat dan menerima hadiah setelah menyelesaikannya. Pendapatan beberapa pemburu yang kuat tidak lebih buruk daripada pendapatan orang-orang di 3 profesi khusus.
Hunter Guild terletak di pusat kota, yang juga merupakan daerah paling ramai dan makmur di seluruh kota Qingyun. Ada tanda dua pedang bersilang di gedung tinggi itu. Luo Xiu juga baru pertama kali datang ke sini. Wajahnya yang berusia 13 tahun masih terlihat sedikit kekanak-kanakan. Begitu dia muncul, dia menarik banyak perhatian. Haha, nak, lihat kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut. Ini adalah serikat pemburu. Apakah kamu salah tempat? Seorang murid seni bela diri tingkat 9 menunjuk Luo Xiu dan tertawa. Dia memiliki lencana dengan dua pedang bersilang di dadanya, yang merupakan simbol identitasnya sebagai seorang pemburu. Menurutku dia adalah murid dari Istana Bela Diri. Dia ingin melamar lencana pemburu. Dengan begitu, dia bisa memamerkannya kepada murid lain. Hei, semudah itukah mendapatkan lencana pemburu? Kurasa anak ini pasti akan gagal, dan mungkin nyawanya akan menjadi taruhannya. Belum tentu, mungkin anak ini bisa lulus. Zulaoba, apakah kamu ingin bertaruh? Luo Xiu mengabaikan orang-orang ini, tetapi di lingkungan ini, dia bisa merasakan keberanian, kebebasan, dan kemudahan seorang praktisi seni bela diri. Setiap pemburu di sini menjalani hidup dengan menjilati darah dari ujung pisau, dengan aura yang ganas dan jahat. Namun, Luo Xiu tidak takut, tetapi bersemangat. Mungkin aku memiliki semacam gairah paranoid dan kegilaan dalam tulang-tulangku. Mungkin ini adalah kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Luo Xiu mengepalkan tangannya dan berjalan menuju konter di aula pemburu. Orang yang menerima Luo Xiu adalah seorang wanita anggun dengan senyum profesional di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat wajah kekanak-kanakan Luo Xiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, ada yang bisa saya bantu?" "Halo, saya ingin mendaftar menjadi seorang pemburu," kata Luo Xiu. "Apa?" Resepsionis cantik itu tercengang lagi. "Adik kecil, apakah kamu yakin ingin melamar menjadi seorang pemburu?" Luo Xiu mengangguk tanpa ragu dan menambahkan, "Namaku Luo Xiu." Jiang Sanshan berkata dengan serius, "Saudara Luo Xiu, melamar menjadi pemburu bukanlah hal yang mudah. Demi keselamatan pribadimu, aku harap kamu dapat berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan." "Saya ingin mengikuti penilaian." Luo Xiu mengabaikan saran orang lain dan berkata dengan tegas, "Diam." Seluruh aula serikat pemburu tiba-tiba menjadi sunyi. "Wah, kamu tidak demam?" Karena seorang siswa di tingkat ke-7 pelatihan fisik di kelas menengah aula bela diri gagal dan meninggal dalam penilaian 3 tahun lalu, kecuali beberapa siswa di kelas lanjutan yang berada di atas tingkat ke-8 pelatihan fisik yang dapat lulus penilaian. "Bukankah kamu anak kecil?" "Jelas, ya. Luo Xiu, kamu masih muda, kamu bisa menunggu beberapa tahun sebelum mengikuti penilaian." Resepsionis cantik Jiang Sanshan juga memberi saran. Selama syarat dan ketentuannya terpenuhi, seharusnya tidak ada alasan bagi serikat untuk menolak permohonan penilaianku, kan? Luo Xiu ragu-ragu. "Haha, pemuda itu cukup keras kepala, aku suka itu." Seorang pria kuat bernama Zhou Long tertawa, "Jika kamu lulus penilaian, aku akan membiarkanmu bergabung dengan timku." "Itu cuma candaan. Bisakah seorang anak laki-laki tanpa rambut di kepalanya lulus ujian? Kalau dia lulus, aku akan memenggal kepalanya dan memainkannya seperti bola untuknya." Di sisi lain, seorang pria berjanggut tipis berkata dengan nada meremehkan, "Zhou Long, apakah kamu berani bertaruh?" kata pria berjanggut itu dengan keras. "Sialan, Guo Huzi, apa maksudmu?" Zhou Long melotot dan berteriak. Dalam persepsi Luo Xiu tentang urat nadi kehidupan, tingkat kultivasi Zhou Long dan Guo Huzi seharusnya berada di alam laut Qi. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini berkonflik karena masalah penilaian mereka sendiri. Atas desakan Luo Xiu yang berulang-ulang, Jiang Sanshan mengeluarkan formulir aplikasi penilaian. Luo Xiu tidak ragu-ragu. Ia yakin bahwa ia dapat lulus ujian dengan kekuatannya sendiri. Jika ia tidak dapat lulus ujian tingkat ini, bagaimana ia dapat memasuki ranah seni bela diri yang lebih tinggi di masa mendatang? Dengan sapuan pena, Luo Xiu menandatangani namanya, dan kemudian seorang resepsionis dari Guild Pemburu membawa Luo Xiu ke tempat penilaian. "Aku bertaruh orang ini tidak akan lulus ujian." Di aula, Guo Huzi memukul meja, berteriak, dan menatap tajam ke arah Zhou Long. "Zhou Long, apakah kamu berani bertaruh?" Keduanya memiliki tim yang kecil,
dan mereka biasanya tidak menyukai satu sama lain dan seringkali saling berhadapan. Ada begitu banyak orang yang hadir, dan melihat musuh lamanya Guo Huzi begitu sombong, Zhou Long menjadi sedikit marah. Dia berdiri dan menendang bangku, berkata dengan marah, "Aku bertaruh denganmu." Anak muda itu impulsif. "Ikutlah denganku." Orang yang membawa Luo Xiu ke lokasi penilaian adalah seorang pria tua mengenakan jubah putih. Luo Xiu melihat dua lencana di dada lelaki tua itu. Satu adalah lencana pemburu dengan pedang bersilang, dan lencana lainnya diukir dengan susunan bintang berujung 6. Lencana Master Arai. Luo Xiu sedikit terkejut. Jelaslah bahwa identitas lelaki tua ini tidak sederhana. Ia memiliki identitas ganda. Ia tampak tua, tetapi sebenarnya, urat nadinya mengandung vitalitas yang kuat dan kekuatan yang terpendam. Berjalan menyusuri lorong, dengan obor tergantung di kedua sisi, dan mendorong pintu batu, Luo Xiu mengikuti lelaki tua itu dan tiba di sebuah ruangan yang luas. Lantai ruangan ini diukir dengan beberapa pola aneh, saling terhubung secara vertikal dan horizontal seperti simbol-simbol hantu, dan pola-pola ini tampaknya tidak memiliki keteraturan. Di tengah ruangan, terdapat panggung batu yang ditinggikan, tingginya sekitar 2 kaki. Melihat Luo Xiu melihat sekeliling, lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan tenang. Monster-monster itu akan muncul hanya setelah formasi diaktifkan. Penilaian untuk pemburu tingkat pertama adalah membunuh 3 monster tingkat pertama secara mandiri. Monster berbeda dengan binatang buas. Monster level terendah bisa sekuat prajurit pemurnian tubuh manusia level kelima. Namun, kekuatan sejati masih harus ditunjukkan melalui pertarungan. Seorang prajurit yang juga berada di level kelima pemurnian tubuh dan tidak memiliki pengalaman bertarung sama sekali tidak sebanding dengan monster. Monster tingkat pertama berkepala 3. "Aku pasti bisa melakukannya," kata Luo Xiu. Orang tua berjubah putih itu tidak banyak bicara, dan menunjuk ke panggung batu di tengah ruangan. "Kamu bisa berdiri di atasnya." Luo Xiu mengangguk, lalu berjalan mendekat dan berdiri di panggung batu. "Setelah aku mengaktifkan formasi, kamu akan memasuki lingkungan yang terbentuk di dalam formasi. Segala sesuatu yang kamu temui pada dasarnya sama dengan kenyataan. Jika kamu merasa tidak dapat bertahan, sebaiknya jangan bertahan. Begitu pikiranmu bergerak, 3 dalam 1 tarikan napas, kamu dapat melarikan diri dari formasi," kata lelaki tua berjubah putih itu. 3 tarikan napas mungkin terasa singkat, tetapi dalam pertarungan hidup dan mati, banyak hal bisa terjadi. Banyak orang yang terbunuh atau terluka selama penilaian juga terbunuh dalam waktu yang singkat ini. "Ayo mulai." Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Mengaum, ada kilatan cahaya putih, dan 3 monster ganas muncul lebih dari 10 meter darinya. Ia memiliki rambut abu-abu di sekujur tubuhnya dan mata merah. Ia mirip dengan serigala liar, tetapi tubuhnya jauh lebih besar daripada serigala. Cakarnya setajam pisau, dan taringnya bersinar dengan cahaya dingin. Serigala iblis berpunggung besi. Meskipun Luo Xiu belum pernah melihat monster, dia tahu sedikit tentang monster itu dari buku. Dari karakteristiknya, dia bisa melihat asal-usul monster itu. Serigala iblis tingkat rendah ini dikenal sebagai punggung besi, yang berarti tulang di punggung mereka sekeras batu besi. Tidak ada urat nadi kehidupan. Luo Xiu mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa ketiga serigala iblis berpunggung besi itu tidak memiliki urat kehidupan di tubuh mereka dan seluruhnya terbuat dari vitalitas yang kental. Hal ini wajar saja karena formasinya yang tidak bisa mentransformasi kehidupan nyata secara sempurna. Luo Xiu mengerutkan kening karena di lingkungan ini, dia tidak dapat menggunakan kemampuannya untuk merusak urat kehidupan. Menghadapi 3 serigala iblis berpunggung besi, Luo Xiu tidak merasa gugup, bahkan sedikit bersemangat. Dia menjilat bibirnya, membuat gerakan seolah-olah hendak menyerang, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak masalah jika aku dibatasi, ini akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Aduh, pada saat ini, 3 serigala iblis berpunggung besi sudah terbang ke arahnya, dengan momentum yang sangat dahsyat. Walaupun formasi tersebut tidak dapat menyimpulkan suatu bentuk kehidupan yang lengkap, ia dapat mengungkapkan kebiasaan, metode serangan, dan aspek lain dari binatang monster tersebut. Bagus sekali, langkah kaki Luo Xiu bergerak sedikit, gerakan daceng selangkah demi selangkah hampir bersifat naluriah, dan dia langsung menghindari serangan 2 serigala iblis berpunggung besi. Tinju naga dan gaya harimau.
Tidak ada jeda dalam gerakan tangannya, dan energi batin mengalir ke tinjunya, menghantam perut serigala iblis ketiga. Monster juga tahu cara menghindari titik vital mereka sendiri saat bertarung. Serigala monster itu tiba-tiba merangkak turun, memperlihatkan bagian belakang pertahanannya yang paling kuat terhadap serangan Luo Xiu. Ledakan, serigala iblis itu langsung terhempas oleh pukulan Luo Xiu, kemudian tubuhnya meledak menjadi seberkas cahaya putih di udara. Meskipun dikenal sebagai punggung besi, pertahanan punggung adalah yang terkuat, tetapi ini hanya berbicara secara relatif. Tinju naga harimau di level Dacheng Luo Xiu dapat dibandingkan dengan serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit pemurnian tubuh level 7. Ditambah dengan kekuatan penghancur energi batin kematian, ini mampu membunuh seketika dengan satu pukulan. Namun, Luo Xiu juga tidak merasa nyaman. Benturan balik yang kuat membuat tulang tangan kanannya tampak patah, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pada saat ini, dua serigala iblis punggung besi lainnya menerkam mereka lagi tanpa takut mati, dan angin amis menerpa wajah mereka. Marah, energi batin antara dua kutub kehidupan dan kematian mengubah atribut dalam tubuh, dan vitalitas yang kaya mengalir ke dalam kepalan tangan, memperbaiki urat-urat kehidupan, dan tulang-tulang yang patah juga sembuh dengan cepat. Dengan menggunakan keterampilan tubuhnya, Luo Xiu dengan mudah menghindari serangan dua serigala monster berpunggung besi. Gaya Tamron, energi batin diubah menjadi dua aliran dalam tubuh. Satu diubah menjadi energi kehidupan untuk memperbaiki urat kehidupan, dan yang lainnya diubah menjadi energi kematian untuk menggunakan seni bela diri untuk membunuh musuh. Ledakan, serigala iblis punggung besi lainnya meledak menjadi cahaya putih, dan kepalanya meledak oleh pukulan Luo Xiu. Monster tingkat pertama tidak lebih dari itu. Luo Xiu menyipitkan matanya ke arah monster serigala yang tersisa, melengkungkan sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, itu bisa digunakan untuk mengasah keterampilan langkah inciku. Serigala iblis berpunggung besi itu menerjang ke arahnya. Kali ini, Luo Xiu tidak membunuhnya dengan paksa. Sebaliknya, ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengandalkan gerakan tubuhnya untuk menghindari serangan serigala iblis itu. Serangan serigala iblis sangat cepat, dengan serangan, gigitan, dan cakar, dan frekuensinya konsisten, hampir tanpa jeda. Namun, gerakan Luo Xiu lebih cepat. Selama setengah jam, serigala iblis berpunggung besi itu bahkan tidak menyentuh ujung pakaiannya. Benar-benar membosankan. Sepertinya jika saya ingin terus meningkatkan kemampuan tubuh saya, latihan tingkat ini saja tidak akan cukup. Setelah berlatih keterampilan tubuh selama setengah jam, meskipun efeknya lebih baik daripada sekadar berlatih dengan tiang kayu. Namun tidak terlalu kentara dan kemajuannya pun sangat kecil. Ledakan, sebuah pukulan keras dilancarkan, tepat ketika serigala iblis berpunggung besi itu baru saja menerkam dan tidak sempat bereaksi, tengkorak keras itu hancur oleh pukulan Luo Xiu. Serigala iblis itu menghilang dan berubah menjadi cahaya putih yang melayang-layang, keluar. Setelah lulus ujian, Luo Xiu berbicara pada lingkungan sekitarnya. Pemandangan di sekitarnya mulai berubah, dan dalam 3 tarikan napas, Luo Xiu mundur dari formasi. Masih berdiri di atas panggung batu, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Begitu Luo Xiu keluar, dia melihat lelaki tua berjubah putih yang membawanya untuk mengikuti penilaian. Dia melihat lelaki lainnya menatapnya dengan heran. "Anak baik, orang tua, aku benar-benar salah menilai dirimu. Kekuatanmu sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7," kata orang tua berjubah putih itu. Dia mengatur formasi di sini sendiri, jadi semua yang dilakukan Luo Xiu di lingkungan formasi itu dapat dilihatnya melalui pengalaman. Luo Xiu menggaruk kepalanya karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Tapi jangan sombong dan berpuas diri, nak. Belum lagi seluruh Kabupaten Yunlong, bahkan di kota Qingyun ini, pemurnian tubuh tingkat ke-5 bukanlah apa-apa. Kamu masih punya jalan panjang, kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum. Ingatlah ajaran para pendahulu kita, kata Luo Xiu. Baiklah, kamu bisa pergi ke lobi untuk mendapatkan lencana pemburu. Lelaki tua berjubah putih itu menandatangani namanya pada penilaian aplikasi Luo Xiu. Lalu menyerahkan formulir aplikasi itu kepada Luo Xiu. Zhuang Nantian. Luo Xiu melihat tanda tangan di sana dan tahu bahwa itu pasti nama lelaki tua berjubah putih itu. Setengah jam telah berlalu. Sepertinya anak itu pasti gagal dalam ujian. Haha, mungkin dia sudah mati di dalam. Sekalipun Anda tidak meninggal,
patah lengan dan kaki sangat umum terjadi dalam penilaian. Di aula, terjadi konfrontasi antara orang-orang di kedua belah pihak, dan orang-orang di pihak Guo Huzi tampak bertekad untuk menang. Di sisi lain, orang-orang di pihak Zhou Long memiliki ekspresi muram. Mereka baru saja bertaruh pada aplikasi penilaian Luo Xiu. Taruhan antara kedua belah pihak adalah 1000 tael perak. 1000 tael perak bukanlah jumlah yang sedikit bagi seorang pendekar alam laut Qi. Diperlukan 10,5 hari kerja keras untuk mendapatkannya. Namun, yang paling dipedulikan Zhou Long bukanlah uang, melainkan harga diri. Di antara para pemburu di kota Qingyun, dia juga merupakan sosok yang cukup terkenal. Guo Huzi, jangan bangga. Kalau anak itu benar-benar lulus ujian, aku tidak tahu di mana kau bisa memasang wajah anjingmu, kata Zhou Long sambil mendengus. Aku tetap berkata, jika dia benar-benar lolos, aku, Guo Huzi, akan memutar kepalaku dan memainkannya seperti bola untuknya, teriak Guo Huzi tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ayo, keluar. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke arah lorong menuju tempat penilaian. Semua orang melihat sekeliling dan melihat Luo Xiu berjalan menuju konter dengan formulir pendaftaran di tangannya. Terputus, di hadapan semua orang, Luo Xiu berjalan ke konter, menepukkan formulir aplikasi di bawah telapak tangannya, dan menatap Jiang Sanshan sambil tersenyum. Adik kecil, lihatlah dirimu, kamu tidak terluka sama sekali. Mungkinkah kamu menyerah dan tidak ikut serta dalam penilaian? Jiang Sanshan menatap Luo Xiu dan berkata sambil tersenyum. Aku bilang cantik, bagaimana kalau aku lulus ujian? Luo Xiu juga tersenyum. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa bujukan Jiang Sanshan sebelumnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Dia hanya berpikir wanita ini cukup menarik. Mungkin dia dipengaruhi oleh orang-orang di Hunter Guild Hall. Terpengaruh oleh suasana, karakternya juga sangat santai. Orang-orang di kedua sisi Zhou Long dan Guo Huzi juga memperhatikan pergerakan di sini, dan ingin tahu apa hasil akhirnya. Jiang Sanshan memutar matanya ke arah Luo Xiu, mengarahkan jarinya ke bibir merahnya, dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, bukan adikku yang memberitahumu bahwa peluang seorang seniman bela diri pelatihan tubuh tingkat kelima untuk lulus ujian kurang dari 10%. Jika kamu benar-benar dapat lulus ujian, adikku bagaimana kalau aku mengejarmu mundur, engah. Banyak peminum di aula menangis ketika mendengar kalimat ini, dan mereka semua tercengang. Sialan, kenapa aku tidak seberuntung itu karena Sanshan yang cantik mengejarku? Tidak masuk akal. Apakah Sanshan benar-benar menyukai anak laki-laki ini, yang lebih muda? Salah neneknya, aku mengutuk anak ini karena tidak lulus ujian. Orang-orang di aula juga mengikuti dan berteriak, nak, cepatlah dan lihat apakah kamu bisa lewat. Petik 2. Luo Xiu terkekeh dan menarik tangannya dari formulir lamaran. Cantik, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Semua mata tertuju pada formulir pendaftaran. Dua kata yang menarik perhatian, lulus, membuat seluruh aula hening, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh.